ngasih paito itu apa ya? Pesan sambil pegang kepala saya, diusap 3 kali. Set, set, set. Nang, sejatine kowe iki ora salah. Terus gitu, sejatine kowe ora salah. Lagumu iku terusno nganti malam 41. Terusno kowe wis kadung jegur nyang alam sing ora patut mbok nggoni. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Golus, Gulungan Halus. Mereka tidak terlihat, tapi sedang memperhatikan kita. Kembali lagi bersama saya, Sabil Bersatu. Kali ini kita mendatangkan narasumber. Namanya siapa, Mas? Mas Budi. Mas Budi. Tahan dulu ya ceritanya, Mas Budi. Oke. Jadi yang suka sama video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya ya. Mas Budi sudah siap? Siap. Tetap di Gulungan Halus 21 dan kita dimulai. Jadi gini Mas, awal mulanya saya itu pas sebelum menikah saya itu pendosa. Terus pendosa udah pemabuk, terus penjudi, difitnah teman saya pas waktu mabuk itu tadi. Jadi gimana Mas Budi ceritanya? Ceritanya pada waktu itu hitungannya sakit hati Mas. Dari awalnya sakit hati ya Mas? Dari awalnya sakit hati, terus ada bisik-bisikan gaib. Iya, terus kisah kelam juga ada Kisah banyak. kelam juga ada. Spiritual ya? Spiritual ya. Konon katanya Mas Budi ini ahli spiritual atau bilangnya gitu ya Mas? Iya, bisa jadi begitu. Katanya pernah ngobatin orang dan ternyata orang itu. Iya, pernah sering Mas. Sering ya? Iya, sering ngobatin orang, alhamdulillah sembuh. Jadi gimana Mas ceritanya kok bisa sampai sakit hati, terus sampai ada bisik-bisikan itu? Awal ceritanya itu seperti apa? Awal ceritanya ada bisikan, itu kurang tahu apa itu, menurut saya itu setan apa jin apa iblis apa malaikat, saya kan nggak tahu. Pokoknya intinya saya sakit hati, terus curhat sama nenek kan udah meninggal Mas. Saya curhat ke kuburan awalnya didorong ke kuburan, makanya diajak nggak tahu siapa itu ke kuburan, suruh minta nasihat sama orang yang meninggal kan, gitu awalnya. Terus habis itu terus disuruh berjalan selama 41 malam Mas. Oh jadi Mas Budi ini dapat bisikan. Iya, disuruh berjalan kaki, nggak pakai sendal, nggak apa, ibaratnya ngelilingin satu kampung lah Mas. Satu kampung, kalau di kampung saya kan satu kampungnya itu luas. Jadi tiap malam ya? Iya, tadi kan Mas Budi pernah sedikit cerita juga ya? Iya. Katanya awal ceritanya itu Mas Budi sakit hati, terus seperti
depresi atau iya depresi. terus akhirnya dapat bisik-bisikan dan ya sampai Mas Budi ini jadi ahli spiritual ya. Iya, Awalnya dari situ. awalnya ya dari bisik-bisikan gaib lah, apa bisikan nggak tahu namanya, pokoknya istilahnya saya dapat bisik-bisikan setan apa saya juga nggak tahu, disuruh berjalan kaki, nggak pakai sendal, nggak pakai apa, Keliling cuma keliling desa Itu setiap malam ya. setiap malam selama 41 malam, Mas. Saya kan meluk-meluk itu kuburan, saya peluk-peluk. Saya salah apa kok sampai segitunya orang ke saya kan curhat gitu sama nenek yang udah meninggal. Itu malam hari ya Mas. Iya, malam hari, tengah malam. Terus habis itu saya pulang, terus jalan lagi ke malam berikutnya, jalan keliling kampung gitulah Mas, nggak pakai sendal, keliling hutan lah, tempat saya kan hutan, banyak hutan gitu. Saya keliling satu kampung, terus entah nggak tahu apa yang saya cari, cuma saya mau tahu kebenarannya gimana saya kok jadi seperti ini, kok istilahnya dihujat orang sampai segitunya, sampai saya merasakan depresi yang sangat luar biasa Mas. Oh, sampai Seperti- dihujat juga. Iya, semua menghujat saya gini-gini, katanya saya gitu-gitu. Padahal saya nggak tahu menau itu masalah dia, saya juga nggak tahu apa dia itu, nggak tahu kan. Posisi saya kerjanya di Solo dulu. Pas kerja di Solo, tahu-tahu ditelepon. Waktu itu kan belum ada WhatsApp, belum ada Pak. Saya ditelepon disuruh pulang, terus ditarik ke tempat RT sama ya RT lah, RT tempat saya itu, RT sama lurah apalah itu. Nah terus saya ditanyain, kamu gini gitu. Wah, saya nggak tahu Mas, saya kan lagi kerja di Solo. Pas waktu itu kan capek Mas, bayangin di Solo ke tempat saya 2 jam loh saya. Kan jauh Solo. Oh, dari Solo itu, Solo paling ujung barat sana ke kampung saya itu kan, iya sekitar 2 jam itu kan lelah. Terus nggak tahu apa-apa, tahu-tahu diseret ke tempat RT. ceritanya. Mungkin ceritanya itu maksudnya masalahnya itu nggak bisa diceritakan di sini ya Mas. Iya, masalahnya nggak Itu bisa menyangkut pribadi lah, pribadi saya. Jadi Mas Budi itu waktu dapat bisikan itu ada pengalaman horor seperti apa? Banyak Mas. Pertama itu nggak tahu ya siapa, kakek tua, nggak pakai baju, cuma pakai itulah kayak jari bahasa itu apa ya, pokoknya buat itu loh, kakek itu agak bungkuk gini. Terus dia pertama nggak ngomong sama sekali Mas, cuma kaget, ada orang di tengah hutan kan. Oh, itu waktu Mas Budi itu jalan mengelilingi kampung. Iya Pak, waktu perjalanan mengelilingi kampung itu, pas tengah-tengah kampung lah, kayak ada namanya apa ya, kalau di tempat saya itu dam Mas. Bendungan tapi di gunung, di atas lembah gitu. Buat zaman dulu kan masih bisa buat itu nandur padi, irigasi. Iya, buat irigasi ke mana dulu, airnya kan masih banyak gitu Mas. Nah, di situ saya ditemuin kakek pakai jari, terus diem, nggak tahu ngomong apa, nggak tahu, terus cuma nyuruh jalan. Saya jalan terus Mas. Itu dipastikan bukan manusia ya Mas? Bukan. Itu nggak tahu itu apa. Jadi apa Mas Budi waktu perasaannya waktu ketemu si kakek itu? Perasaannya itu Kan awal-awal takut Mas, saya kan orangnya nggak berani ke hutan, nggak tahu bisa kayak itu dapat bisikan gaib kan, juga kayak kalau manusia adaptasi kan perlu. Saya langsung loh Mas. Lari juga waktu itu Mas. Ya nggak lari sih, tapi ya pelan. Sama itu sebenarnya kalah sama itu perasaan takut saya, kalah sama
ketidakadilan yang menimpa saya itu mas. Oh, karena Mas ini difitnah. Iya difitnah itu tadi. Jadi punya rasa takut itu udah hilang, udah hilang. Rasa sakit hati Karena tadi. ya 11-12 sama ODGJ lah kasarannya gitu. Pokoknya gitu depresi berat lah. Nah, saya lanjut lagi. Kakek-kakek itu udah nemuin saya pertama itu. Saya keliling gitu, keliling kampung lagi. Udah pulang kan kalau pas dapat bisikan itu berangkatnya kira-kira itu kan habis isya sampai sebelum subuh. Jadi itu ada waktunya mas, enggak. Jadi enggak satu kali itu putaran gitu enggak? Pokoknya misalkan berangkat saya habis sisa itu mas, misalkan jam 9 lah taruhlah, habis sisa kan bisa jam 9, jam 10 juga nggak apa-apa. Tapi sebelum subuh sudah ada di rumah, mintanya gitu. Bisikan itu Iya, gitu ya, bilang begitu udah di rumah, karena kan bapak sama kakek saya ya udah sepuh lah, udah tua, takutnya kalau ada apa-apa gitu mikir ya enggak, takutnya mungkin gitu mas, mikir saya juga gitu. Jadi hari keberapa itu Mas Budi ketemu sama si kakek tadi? Oh kalau itu kira-kira ya mas, saya agak lupa pas malam ke-7 mas. Malam ke-7. Malam ke-7-nya itu. Dari malam pertama sampai malam ke-7 sampai 6 hari itu nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa ya, cuma jalan biasa. Jalan nggak ada gangguan ya. Nggak ada gangguan sama sekali. Pas Tapi di waktu malam ke-7 itu, wah, terus ketemu kakek itu, terus berjalan lagi sampai malam ke-11. Malam ke-11 ditemuin kakek itu lagi bang, mas. Jadi ketemu kakek itu lagi? Iya, ketemu kakek itu. Tapi itu ada ngomong dia sama saya. Ketemunya di tempat yang sama? Beda. Tempatnya beda. Di tempat saya namanya Jomasa. Jomasa itu ya kayak apa ya mas? Nama tempat ya? Ya nama tempat tapi ada batu besar gitu, kayak disakralin sama orang itu loh bang, mas. Tempatnya katanya sih ada petilasan apa zaman dulu mungkin ya. Kita kan nggak tahu. Nah, ketemunya di situ itu sama rumah jauh gitu. Ya tegalan tapi apa ya mas? Karena kayak hutan lah. Mas Budi ini tadi sedikit bercerita kalau kampungnya itu antara rumah dan rumah yang lainnya itu jauh mas, jauh ya. Waktu itu ngomong, kamu kok wani menang turut kene gitu mas ngomongnya. Kamu kok berani sekali? Iya berani sekali. Nah di sini katanya gitu. Ya kan terus saya ngomong, lah nek kulo duwe salah turut mriki kulo nyuwun ngapunten mbah. Mas saya kan ngomong gitu sama itu setan apa itu mbah-mbahnya itu. Saya ngomong kalau misalkan saya di sini mengganggu sampean, saya minta maaf, kulo nyuwun ngapunten mbah. Tak derengipun kulo nembe kepetengan jagat, ati kulo nembe bedel duel parah, pokoknya ati kulo remuk mbah. Saya ngomong gitu sama mbahnya, biarpun misalkan sampean itu jin, iblis, setan apa manusia, terserah. Saya cuma mau ngomong kebenaran saya, gini kan orang. Saya nggak terima mbah. Yang salah siapa? Coba tunjukin, saya ngomong gitu. Oh jadi Mas Budi ini malah curhat sama Mbah. Iya. Aku udah kayak orang gila loh mas. Jadi saya saat ini merinding mas. Saya dengar ceritanya Mas Budi ini merinding sekali. Iya. Saya juga bisa lihat sampai sekarang pun Mas Budi masih menyimpan rasa sakit. Iya. Kalau rasa sakit belum plong gitu. Mungkin kalau saya sekarang itu maafin iya, tapi
kalau untuk dilupain kayaknya nggak mungkin. Soalnya saya lihat Mas Budi ini kalau cerita itu kan tadi udah cerita, Iya. itu kayak ada perasaan yang gimana gitu. Kalau saya lihat di Iya. wajahnya Mas Budi. Pokoknya wah, campur aduk lah Mas, tahu Mungkin sendiri. udah dimaafin tapi Iya. kalau kejadian itu ya tetap masih ingat. Tetap sampai mati pun masih ingat saya. Jadi lanjut Mas ceritanya. Iya, terus kan itu udah ketemu itu kan, waktu ketemu mbak-mbaknya itu saya disuruh pulang Mas. Padahal belum subuh juga, belum ada jam 12, saya malah pas kedua itu belum ada. Anu nang sampean mulya bae, sampean turun dhisik pengiki, katanya gitu Mas. Kan saya turutin orang, ya nggak ada orang, cuma mbah-mbah itu ya saya turutin, saya pulang. Nah kebetulan Enggak, waktu itu mbahnya itu memperkenalkan diri atau Mas Budi ini bertanya, Mbah sampean ini siapa? enggak, kan saya udah jauh tadi, sampean siapa, misalkan sampean jin, setan, apa iblis, apa Tapi dia malaikat, saya nggak peduli sampean siapa, saya ngomong gitu Mas sama dia. Jadi makanya nggak jawab ya dia. Nggak jawab. Terus itu nanti Mas, nanti ada cerita kelanjutannya tentang itu. Ya. Nah terus lagi berjalan lagi, nggak ada apa-apa gitu kan, nggak setiap malam kayak gitu Bang. Anu Mas, ada masa-masa tertentu, kayaknya ada hari yang pas buat didatengin ke saya gitu loh. Misalkan Nggak setiap hari Pak. nggak setiap malam Mas. Jadi berapa malam harusnya Mas begitu? Nggak juga ya, kalau ditemuin 40 hari ya? yang 41 malam Oh, Mas. 41 malam. Ya 41 Yang malam. hari ke-11 itu Iya, ketemu 2 kali sama Mbah yang itu tadi, yang pakai kemben, terus rambutnya pendek segini, agak panjang segini, terus putih semua. Terus lagi berjalan lagi lah, terus malam 21 ketemu mbahnya tadi Mas. Malam ketemu lagi. iya, malam itu kan lanjut gitu. Pas malam 21 ketemu lagi, saya disuruh ke barat gitu, arahnya ke barat, ke sana, misalkan baratnya sono gitu, disuruh ke sono Mas. Nah, di tempat di tadi ketemu saya pertama yang ada damnya, apa itu, tempat irigasi itu. Oh, di situ. Iya, Ketemunya di iya situ. pas ketiga kalinya di situ lagi, di tempat pertama saya kan. Udah jalan di sini terus, di sini panas, kamu ada di sini, ngomong gitu galak Mas. Oh, galak ya? Galak pas itu. Yang di dam itu ya. Iya, yang ada kakek-kakek itu, simba-simba itu. Wah, apalagi nih. Ya bingung jalan. Set pas malam 21 itu saya namanya ya di deket gunung lah. Kalau di tempat saya namanya Jakir ya. ya sejenis itulah, Jakir, kan ada pohon waru gede. Jadi di gunung, atas gunung itu Mas. Belum Tengah-tengah gunung. ya? Nah. Iya, misalkan sini gunung, atasnya atasnya perbatasan hutan, ada bambu-bambunya, nah itu bawahnya pas jalan setapak itu loh Mas, tapi ada pohon waru gede itu pas waktu itu. Jadi perbatasan antara kebun warga sama Iya, sama hutan lah ya. Nah itu ketemu lagi sama sosok nggak tahu siapa, badannya gede kayak gorila Mas, gorila tapi yang hitam, bulunya banyak. Waktu itu saya juga kaget, astaga, saya bilang gitu, wah siapa lagi kok ada kayak gitu, kan kirain binatang buas, tempat saya itu hutan loh Mas. Kirain binatang buas apa, kan kalau zaman dulu katanya masih ada beruang lah tempat saya. Beruang itu loh, beruang madu kayak yang ada di Sumatera. Tempat saya kan kebetulan katanya orang dulu masih ada beruang, katanya sih, tapi saya kan belum pernah lihat. Gak kirain buah bertubuh gitu. Astaga, apalagi itu, saya takut itu Mas, badan gemetar. Terus nyawa turut gini gitu, bisa bicara itu. bisa nyawa turut gini katanya gitu. Ngapain kamu di sini? Terus saya kan nggak berani, makanya belahan kemen kalau orang Jawa, orang teman saya nggak bisa bicara. Fris tahu, gitu ya Mas? iya kan, wah tahu-tahu
dari atas pohon belang gitu di depan saya kayak di sini ya 3 meteran lah Kak. Si kirain dia itu tadi genderuwo bukannya Mas? mungkin bisa jadi. Nah, terus saya kan tanya, wah saya ngomong gini, wah ini kan terus itu wah rasa sakit tadi muncul lagi, jadi berani saya Mas itu ngadepinya. Wah, saya tanyain, nah ini emang golmu Pak Blongot, saya gitu Mas. Tapi Mas Budi ini sebetulnya tahu kalau itu makhluk halus atau hantu. Tahu, tapi kan ya udah kaget duluan jadi seberani-beraniin terus ingat itu tadi wah pokoknya berat itu kalau ketemu. Katanya sih menurut orang-orang tempat saya namanya legimin. Legimin itu kayak apa ya, sesepuh dulu pernah tinggal di situ terus bikin rumah bikin apa di situ, mungkin sesepuh lah zaman dulu. Oh, sesepuh zaman dulu yang pernah tinggal di situ. Iya mungkin Mas, mungkin bisa jadi. Jadi nama Legimin itu Namanya Legimin. Nama orang itu atau nama hantu Mas? Kalau menurut orang tempat saya Mas, itu manusia awalnya, terus meninggal kan Mas, kan katanya orang sakti lah, zaman dulu kan orang sakti banyak orang. Iya lah, terus menjelma mungkin jadi itulah, jadi hantu Legimin itu. namanya Legimin Mas. Jadi kalau wujudnya seperti itu biasa kalau di tempat Mas Budi ini disebutnya Legimin. Legimin ya namanya maksudnya. Oh, nama Itu namanya, nama orang. misalkan saya Budi itu ya, itu namanya loh Mas. Itu bukan. Kalau bentuknya ya kayak pokoknya berbulu kayak gorila itulah, berbulu lebat itu, hitam pekat. Ketemu Legimin itu, saya kayak dikasih sesuatu Mas. Oh, malah ngasih sesuatu. Iya, saya kan ya masa malam 21 itu sering dapat hikmahnya Mas. Kalau orang Jawa harus berterima kasih yang sama yang memprovokasi saya, memfitnah saya itu loh Mas. Kalau orang tempat, maksudnya kalau orang Jawa kan, misalkan kamu bikin sakit orang, jangan kamu balas, gitu. Cukup kamu berdiam diri, plongo, biar Tuhan yang jawab, katanya gitu. Biar Tuhan yang balas. Iya, yang jawab, kalau yang membalas pasti Tuhan. Di situ baik-baik itu Legimin, nawarin minum, kan juga. Jadi dia ada rumahnya di. Nggak ada rumahnya, tapi nawarin minum Mas. Gimana itu ceritanya? Minum di bambu. Kalau ini kan misalkan bambu potong gitu. Ini kowe ngelak nang katanya gitu. Ngombe iki. Katanya gitu Mas. Minum ini. Nah, kan saya minum. Wah, apa ini? Kayak air tebu itu loh Mas, rasanya manis lagi. Iya. Tapi nggak apa ya, pokoknya kayak air tebu itu loh yang manis, tapi nggak manis kayak gula, cuma manis kayak air tebu itu rasanya. Ya alami Mas. Terus saya terima kasih. Saya kalau itu nggak nyuruh kemana, saya udah dikasih tahu kalau kayak gitu kasih nasihat gitu kan. Terus saya pulang. Jadi itu bilang gitu aja sih. Enggak, saya yang jalan malam. Jadi masih di situ Mas. Masih kayaknya masih pas saya pergi ya, kayak misalkan lewat depan sampean gitu. Ya saya nunduk terus permisi. Permisi gitu, terus saya
12 gitu pulang. Ya udah. Jadi waktu itu Mas Budi pulang ke rumah. Ya, terus pas itu lanjut lagi ke kisah-kisah mistis saya. Nah, habis itu saya disuruh, itu udah, maksudnya Mbah tadi udah nggak nemuin saya, Mas. Tapi lewat mimpi. Dari Itu kira-kira ke hari sekitar 31. Pas malam 31 itu loh, Mas. Malam 31 itu saya disuruh kungkum, berendam di tempuran. Maksudnya misalkan sini ada kali mengalir ke sini, dari gunung sana ada kali lagi, dari sono juga ada kali, lepas di situ. Nah, kebetulan di tempat saya, maksudnya di tempat saya kan desa saya sama desa sebelah itu kebetulan ada, Mas, kali ya, nggak, biasanya kan cuma gini terus jalan dari satu arah. Kalau itu yang satu empat, yang satu aliran ke bawah gitu, yang satu dari sebelah sana, yang satu dari sebelah sana gitu, jadi beda. Kalau kebetulan itu saya tempuran gitu loh. Tempuran apa saya, kebetulan pas malam Jumat Kliwon waktu itu, pas di tempuran itu, iya, kalau di tempuran itu ada danyang, ada danyangan, pohon, nggak pohon beringin, malah danyangannya malah pohon itu pohon sono apa ya, pohon sono yang ada, pohon sono itu yang mahal itu, Mas. iya, yang sekarang mahal, pohonnya ada kalinya hitam itu, yang mah di situ ada tempatnya. Wah, kebetulan di situ waktu itu suruh berendam, Mas. Saya itu berangkatnya malah habis maghrib. Saya nyuruhnya disuruh setannya, suruh jinnya itu habis sisa, saya berangkatnya lebih cepet gitu, semangat gitu, kayak ada perasaan wah saya mau tawa-tawa gitu. Malah jadi itu ketemunya dapat itu dari mimpi ya? Iya, dari mimpi itu, si kakek itu datangin lewat mimpi. Kakek yang sempat ketemu tadi ya? Iya, mendatangi tapi lewat mimpi. Iya. Nah, terus pas saya apa itu berendam itu, nanti dia ngasih tahu nama dia siapa, dari mana, itu nanti itu ngasih tahu saya, Mas. Pas waktu itu kan saya berendam dari, ya, kalau keliling desa itu kan harus jalan kaki, Mak, nggak boleh pakai sendal, nggak boleh pakai sepatu, pakai cuma kolor, nggak pakai baju. Oh, jadi itu Mas Budi masih melakukan ritual jalan kaki itu tadi ya? Sama bisikan awal, sesuai bisikan sesuai bisikan awal selama 41 malam itu di malam 31. Iya, kalau nggak salah di malam 31 pas malam Jumat Kliwon, kan ada tanggalan tempat saya lingkarin, malam pertama, malam kedua, malam ketiga itu ada tanggalan saya lingkarin. Terus saya berendam sekitar jam 10 ada suara, Mas, gitu kan. Saya orang berendam, masa bodoh kan. Di waktu itu Mas Budi nggak merasa takut? Enggak, pas itu enggak, anehnya pas itu kan saking semangatnya saya, nggak takut, mau dapat apa. Iya, nggak tahu, terus belum gitu, Mas, kali itu, tapi nggak kelihatan. Seperti ada yang lemparin batu. Iya, batu, tapi wah, kalau misalkan batu segini-gini, saya memet, Mas. Terus habis itu ada suara ketawa gitu. Apalagi saya orang pasti Mas Budi takut pas waktu suara yang kedua kalinya itu. Masih nggak takut, Mas? Nggak takut, pas waktu itu nggak takut. Pas jam 12 malam itu datang kayak wayang gitu loh, Mas, wayang satu kotak, wayang kulit itu, loh, Mas, wayang kulit itu langsung ngeroyok ke saya, bro, masuk ke dalam tubuh saya.
Wayang Si wayang itu satu kotak itu penuh. keluar dari kota. Iya, kayak ada kotakan gitu di pinggir tempuran kali itu. Seperti gitu ya. Ya semacam semacam peti wayang-wayang itu loh, Mas. Itu semua terbang ke atas, langsung masuk satu persatu ke tubuh saya. Set, wah, kayak mau mati rasanya, beneran itu, Mas. Pas waktu itu, habis itu yang paling terakhir kan semar. Kalau kayak wujudan semar itu, tapi orang, Mas, bukan wayang lagi. Kalau yang lain bentuknya wayang kulit, tapi yang terakhir itu kayak orang, kayak semar, itulah semar lah. Punokawan Punokawan itu terakhir masuk ke saya. Saya sampai istighfar terus sampai saya lari, Mas. Waktu itu lari saking takutnya, kayak gimana ya, kayak pokoknya tawakut beribu campur aduk gitu loh, Mas, saking takutnya. Habis itu kan kayak tubuh saya kayak ada sesuatu masuk terus waktu itu, kayak masuk terus ke dalam tubuh saya, misalkan jin gitu, terus kayak deketin saya, masuk, ikutan nimbrung, masuk, tapi ya keluar lagi gitu. Oh, jadi itu masuk keluar. Iya, Keluar masuk ya. ya itu makanya saya ngomong tadi saya hampir gila, Mas. Gara-gara wayang itu, saking takutnya saya. Ada kan kalau wayang banyak gitu, satu peti itu, Mas, masuk ke tubuh saya. Wah, di situ saya sakit. Ya tapi nggak lama, cuma beberapa jam lah. Habis nyampe rumah, tidur, bangun kan, pagi bangun, itu badannya wah kayak digebukin orang sekampung rasanya. Paginya badan nggak digebukin. Antara pikiran saya itu antara dilanjutin apa saya berhenti sampai sini. Malam ke 32-nya. Malam 31 ya, Mas. Iya, tadi kan malam yang 31 kira-kira. Pas malam Jumat Kliwon, Jumat Kliwonnya itu. Terus malam Sabtu leginya, ya Jumat Kliwon, malam Sabtu leginya itu saya berjalan, tapi nggak se ekstrim terus saya muterin kampung itu, nggak, cuma keluar dari rumah cuma jalan, saking saya masih sakit, Mas. Makanya badan kayak digebukin. Pasti itu. Terus waktu itu pas kan lagi malam 32 kan saya sakit itu, malam 33 kan udah sembuh, Mas. Itu lanjutin perjalanan saya itu tadi, Mas. Itu masih berlanjut ya? Masih sampai saya tuntasin 41 malam, Mas. Itu saya tuntasin 41 malam, saya lanjut lagi. Kebetulan kan udah timbul lagi mental saya giliran saya menantang. Makanya saya menantang, misalkan pepunden lah, kalau ya hanya apa pemunden waktu itu kan saya belum tahu kalau kayak gitu itu nggak baik buat saya. Terus ya nantang, ya datang, Mas. Waktu itu gimana ceritanya, Mas? Ya malam selanjutnya kan saya nantang Oh, di tempat angker, keramat sama angker, saya tantangin semua. Soalnya kan saya udah campur aduk pikiran kemana-mana. Bawaannya ingin meluapkan atau melampiaskan amarah, Mas. Jadi melampiaskan amarah itu ke itu ya. Iya. Sampai segitunya saya belum dapat jawaban gitu, apa antaranya saya salah apa saya benar gitu loh, Mas.
Nah, dan itu balik lagi lah, maksudnya mental saya kembali lagi habis dari hukum itu tadi. Mental saya balik lagi pas malam 39. Simba itu tadi terus ngasih petuah mah. Tapi takut itu saya malam. Mbah yang ketemu di bendungan itu tadi malam 39-nya muncul lagi di hadapan saya, tapi posisinya beda tempat. Itu. Tapi itu pas itu ngasih paito itu apa ya? Ngasih pesan ke saya waktu itu. Sambil pegang kepala saya, diusap 3 kali. Set. Nang, sejatine kowe iki ora salah. Terus gitu, sejatine kowe ora salah. Lagumu iku terusno nganti malam 41. Terusno kowe wis kadung jegur nyang alam sing ora patut mbok nggoni. Gitu. Katanya dia. Ini saya masih ingat ceritanya. Jadi itu dengan sosok seperti apa mas? Dengan masih yang sama ya? Masih yang sama itu ngasih nama, maksudnya kan saya terus saking takutnya mas. Kan saya bahasa terus kromo halus, maksudnya bahasa kromo unggu saya lakuin ke dia. Sampean sinten mbah? Saya ngomong gitu. Kamu siapa mbak? Memperkenalkan diri dia ke saya. Namanya itu Ki Lurah Bodronoyo. Terus tapi juga ada nama lain mas, kata dia. Katanya Ismoyo Jati katanya. Nah, kan terus saya akhir-akhir kan saya telusuri Ismoyo Jati itu siapa, Ki Lurah Bodronoyo itu siapa, saya telusuri. Ternyata Mbah Semar mah. Yang Semar ternyata. Yang Semar yang babat, iya, yang babat Pulau Jawa zaman dahulu. Itu sampai kisahnya itu sampai ke Brawijaya 1. Makanya waktu Mas Budi tadi hukum itu banyak pewayangan itu. Iya. Termasuk Ki Semar itu tadi ya. Iya, yang terakhir itu Ki Semar. Ternyata itu. Setelah memperkenalkan diri itu mas. Setelah dia memperkenalkan diri itu terus itu perasaannya campur aduk, takut mas sebenarnya saya pas ketemu Ki Semar itu. Tapi waktu itu ngasih petuah ke Mas Budi ya. Iya itu. Jadi pertanyaan Mas Budi yang selama ini Mas Budi yang saya tanyakan itu terjawab oleh itu pak. Tapi disuruh lanjutin lagi. Yang lanjutin ritual, makanya ritual saya lakon saya itu tadi 41 malam 41 malam itu pak. Lakon saya itu. Tapi habis malam 39 itu mah terus nggak ada apa-apa lagi waktu itu. Sampai hari terakhir malam nggak ada apa-apa. Udah nggak ada apa-apa. Iya, saya karena terjawab di malam 39 itu. Terus saya ya sudah dapat jawaban. Saya bisa lihat lagi hewan melata gitu. Awalnya kan nggak ada. Awalnya itu mas. Maksudnya gimana itu mas? Awalnya kan setiap saya jalan kaki nggak ada hewan liar, hewan melata yang mendekatin saya itu nggak ada loh mas. Anehnya itu. Dalam waktu 41 malam itu? Iya 41 malam itu. Nggak pernah saya hewan atau apa? Paling suara jangkrik, suara sama kukuk burung. Tapi nggak ada hewan liar misalkan pas waktu itu. Pas malam 41 dapat 41 malam itu udah kembali semula. Saya dapat, makanya saya bisa melihat ada
musang, ada garangan, ada ular, itu udah bisa melihat itu. Ada ular, itu udah bisa melihat itu. Berarti Anehnya. kesimpulannya Mas Budi ini dalam waktu 41 malam itu mungkin di alam lain ya Mas, atau gimana? Mungkin Mas, mungkin itu. Soalnya ya nggak ada apa-apa. Jalan aja enak Mas. Kula ora melek diwales kabecikan kula mboten. Kula ora kepengin dititeni kabecikan kula ora. Mergo tumrap kula najan kula males utawa tumindak sing apik nek wis dititeni karo sak kepadane tingkah mawon mboten enten apa-apane. Nek kula tumindak apik niku supaya dititeni karo sing gawe urip supaya sesuk ngenteng-entengi kalih laku kula bijak. Jadi setelah itu masih ada kejadian-kejadian lagi apa? Jadi apa yang Mas Budi rasakan setelah tahu Ya, jawabannya itu? setelah saya tahu jawabannya itu, saya alhamdulillahnya ada hikmahnya Mas. Saya kan sekarang menjadi praktisi spiritual gitu, kayak gitulah, karena saya mengobatin orang Mas. Itu alhamdulillah bisa sembuh. Jadi pesan-pesannya untuk penonton mungkin ada pesan-pesan untuk penonton. Kalau pesannya gini, jangan pernah setengah-setengah dalam mengambil keputusan, karena setiap keputusan itu ada arti dan maknanya Mas. Jadi apa lagi Mas Budi yang mau diceritakan? Udah cukup Mas, udah cukup sampai di sini, nanti malah ngalworo. Terima kasih Mas Budi sudah bersedia hadir kemari. Iya, Dan untuk kawan-kawan semua penonton Gulungan Halus, kami Sabil mohon undur diri, dan jangan lupa like, comment, and subscribe video-video Gulungan Halus. Makasih ya Mas Budi. oh iya, Sudah berkenan datang Iya. kemari. Dan mereka tidak terlihat tapi sedang memperhatikan kita.